Hai semua, selamat datang di channel YouTube Yayang Ari Nugraha. Di video kali ini akan membahas tentang proyek pembangunan rel ganda antara Kota Surabaya hingga Kota Mojokerto, update bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2023. Yuk simak terus video ini hingga selesai ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Dilansir dari media sosial Instagram @btp-surabaya, pencapaian pengerjaan double track lintas sepanjang hingga Mojokerto bulan Maret 2023 telah mencapai 83,5%. Lalu bagaimana kondisi di lapangan? Pertama, kita mulai dari kilometer 23+0 ujung paling timur pengerjaan jalur ganda lintas sepanjang hingga stasiun Mojokerto. Kilometer 23 ini terletak di stasiun sepanjang sisi timur. Di lintas ini sudah nampak kemajuan pembangunan, yaitu proses pemerataan tanah, pembangunan jembatan, upgrade bantalan beton, dan pembangunan dinding beton pembatas. Kedua, kita telah tiba di stasiun Sepanjang. Di sini terdapat 4 jalur yang sudah di-upgrade dan dapat dilalui oleh kereta api. Selain itu juga sudah nampak pembangunan seperti peron baru, pemasangan kanopi, pembangunan bangunan stasiun baru, ruang genset untuk instalasi persinyalan, pemasangan wesel baru, dan di stasiun Sepanjang sudah terpasang sinyal muka, sinyal masuk, sinyal keluar, dan sinyal langsir. Oh ya, sinyal di stasiun Sepanjang hingga stasiun Tari ini menggunakan jenis sinyal LC-COM. Di sini ada sekitar 10 paket wesel, di antaranya 3 sudah terpasang. Ketiga, lanjut di kilometer 24 stasiun Sepanjang hingga kilometer 33 stasiun Boharan. Di sini juga sudah nampak kemajuan pembangunan, di antaranya sudah dibangun jalur ganda baru sepanjang 8 km. Terdapat pemadatan tanah di sekitar X halte Kumendung hingga perumahan Citra Harmoni. Lalu, pembangunan jembatan baru dan beberapa lintas juga sudah siap untuk dipasang rel baru. Di peta lintas antara Sepanjang hingga stasiun Boharan, jalur lama atau jalur exiting saat ini masih menggunakan bantalan jenis penambat klip dan akan diganti dengan bantalan beton baru yang berjenis penambat E. Beberapa perlintasan kini sudah dipasang palang pintu baru dan
rambu jalur ganda. Terdapat pula pos perlintasan PJL 30 yang dulunya tidak dijaga, kini sudah dijaga dan berpalang pintu. Untuk perlintasan Kalibader, pos dan palang dibongkar. Nantinya, perlintasan ini akan ditutup permanen dan ada rekayasa dilewatkan melalui jalan Kalijaten. Keempat, kita telah tiba di Stasiun Boharan. Perlu diketahui, Stasiun Boharan nantinya akan turun kelas menjadi halte pemberhentian. Stasiun ini telah mengalami banyak perubahan. Jalur 1 kini telah dibongkar permanen, lalu jalur 2 dan jalur 3 kini sudah di-upgrade dan dapat dilalui kereta api. Di sekitar stasiun juga kini masih disibukkan dengan konstruksi pembangunan stasiun baru, pembangunan peron, pemasangan kanopi, pengaspalan peron, pembangunan jembatan penyeberangan, dan ruang genset untuk instalasi persinyalan. Di Stasiun Boharan, kini telah dipasang sinyal intermediate block. Kelima, kita bergeser di kilometer 34 hingga kilometer 38 peta antara Stasiun Boharan hingga Stasiun Krian. Di peta ini sudah dibangun jalur ganda baru sepanjang 3,5 km. Di sini juga sedang dikebut pembangunan seperti pembangunan jembatan baru, untuk pos perlintasan PJL nomor 53, kini telah dibangun pos perlintasan baru beserta palangnya. Selain itu juga, di peta lintas Boharan hingga Stasiun Krian ini juga telah melakukan proses slas rel dengan alat kontainer mobile flash. Keenam, kita telah tiba di Stasiun Krian. Stasiun Krian ini bisa dikatakan mengalami kemajuan pembangunan yang cukup cepat dibandingkan dengan stasiun lainnya. Di Stasiun Krian ini sudah nampak calonan bangunan stasiun baru yang hampir selesai. Peron dan kanopi yang telah dipasang sepanjang 300 meter, jembatan penghubung antar peron yang telah selesai dikerjakan, dan halaman parkir yang sudah diaspal dan ditanami tumbuhan. Selain itu, di jalur 1, 2, dan 3 Stasiun Krian sudah di-upgrade dan dapat dilalui kereta api. Sedangkan jalur 4 Wesel belum terhubung dengan jalur utama, namun sudah di-upgrade. Di Stasiun Krian ini juga telah terpasang sinyal keluar, sinyal muka, sinyal masuk, dan sinyal langsir.
Ketujuh, kita lanjut di kilometer 38 hingga kilometer 43, peta lintas antara Stasiun Krian hingga Stasiun Kedinding. Di PJL perlintasan nomor 64 atau Barat Stasiun Krian akan ditutup permanen dan digantikan dengan flyover. Pembangunan flyover pengganti PJL 64 progres pembangunan terbilang cepat. Saat ini sedang dilakukan proses pengecoran tiang pilar beton dan konstruksi pengecoran jalan beton. Selain itu, di sini terdapat dua perlintasan lagi yang tidak dijaga yang telah ditutup permanen. Akses perlintasan ini dialihkan menuju ke Jalan Pasar Tiban yang merupakan perlintasan resmi. Proses penyatuan perlintasan ini sudah rampung dan dapat dilalui kendaraan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah perlintasan liar. Menariknya, di PJL perlintasan nomor 67 Jalan Ki Hajar Dewantara Krian, perlintasan ini menggunakan flat pile beton yang pertama kali diterapkan di Jawa Timur. Alat ini memiliki manfaat tidak membuat jalan rusak di perlintasan yang sering dilewati kendaraan yang sangat besar dan sangat berat. Bisa dikatakan, peta lintas antara Stasiun Krian hingga Stasiun Kedinding ini merupakan jalur paling cepat pembangunannya dibandingkan lintas lainnya. Di sini, jalur ganda baru telah terpasang sepanjang 4 km. Selain itu, rel ganda baru juga telah dilas dengan alat kontainer mobil flash. Bahkan, jalur baru di peta ini sudah dipecok atau dirapikan dengan alat kereta placer. Kedelapan, kita sudah sampai di Stasiun Kedinding. Stasiun ini nantinya akan menjadi halte pemberhentian seperti Stasiun Boharan. Di stasiun ini sudah mengalami kemajuan pembangunan seperti pembangunan stasiun baru, jembatan penyeberangan antar peron yang selesai, ruang genset serta instalasi persinyalan, sinyal intermediate blok yang sudah terpasang. Stasiun ini agak berbeda dengan stasiun lainnya, di mana kanopi hanya dibangun setengahnya saja dari panjang peron. Dulunya, pos penjaga perlintasan ikut dengan bangunan Stasiun Kedinding lama, namun kini dibangun pos semi permanen. Di sisi barat Stasiun Kedinding, tepatnya PJL perlintasan nomor 79, akan ditutup permanen dan akan digantikan dengan flyover. Progres pembangunan flyover cukup cepat. Saat ini sudah dimulai dengan konstruksi, pemancapan paku bumi, dan pengecoran jalan. Ke-9, kita lanjut di kilometer 43 hingga kilometer 47,
peta lintas antara stasiun Kedinding hingga stasiun Tarik. Di lintas ini sudah terdapat jalur baru sepanjang 4 km atau sudah tersambung semua. Namun, jalur di sini belum dilakukan pengelasan dan belum dipecok dengan laser. Setidaknya ada 2 perlintasan yang tidak dijaga, namun sudah dipasang dengan rambu jalur ganda baru dan lampu peringatan. Ke-10, kita tiba di Stasiun Tarik. Stasiun Tarik ini juga telah mengebut pengerjaannya, seperti konstruksi pembangunan stasiun baru, ruang genset serta instalasi persinyalan, pembangunan baan tanah untuk jalur baru, dan di sisi cabang ke arah Tulangan nampak pengerukan tanah dikarenakan adanya penambahan layout jalur baru. Di stasiun Tarik ini telah dipasang sinyal seperti sinyal pengulang baru, sinyal keluar, dan sinyal masuk. Saat ini, jalur 1 Stasiun Tarik telah dicabut dan akan dibangun ulang dengan pembangunan upgrade bantalan beton dan pemasangan rel tipe R54. Yang menjadi perhatian saya yaitu layout Stasiun Tarik ini kedepannya cukup unik karena banyak perubahan total mulai dari jalur, wesel, hingga peron. Kira-kira gambarannya seperti ini, dan akan diupdate ke depannya bila ada perubahan. Ke-11, kita sudah sampai di kilometer 47 hingga kilometer 56 peta lintas antara Stasiun Tarik hingga Stasiun Mojokerto. Di kilometer 49, tepatnya di Jembatan Bangunan Hikmat nomor 114 Sungai Brantas, sudah nampak kemajuan pembangunan, yaitu terdapat 1 bentang jembatan baru yang sudah terpasang dan 2 bentang jembatan yang sedang dirakit. Lalu, di sekitar tikungan besar sisi barat Stasiun Tarik juga sudah nampak kemajuan pembangunan, seperti pembangunan baan tanah di jalur baru. Di peta lintas ini akan ada penggeseran jalur, yaitu jalur lama atau jalur exiting akan digeser ke sisi utara. Exiting saat ini akan dinonaktifkan setelah jalur ganda aktif. Kira-kira gambarannya seperti ini. Selain itu, di peta lintas antara Stasiun Tarik hingga Stasiun Mojokerto ini juga sudah dipasang rel ganda baru sepanjang 8 km.
Beberapa lokasi juga masih berfokus untuk pembangunan jembatan, underpass, dan penyelesaian jalur baru. Ke-12, kita sudah sampai di tujuan akhir stasiun Mojokerto. Di stasiun Mojokerto ini juga akan dibangun peron panjang dan tinggi dan kanopi. Progresnya sudah cepat, kini sedang melakukan proses pemasangan tiang kanopi. Rangkuman, jika diamati, seluruh lintas proyek pembangunan jalur ganda lintas antara stasiun Sepanjang hingga stasiun Mojokerto, pekerjaannya lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan jalur ganda lintas stasiun Cicalengka hingga stasiun Kiara Condong. Fasilitas stasiun baru, peron baru, jembatan penyeberangan peron menjadikan kesan pembangunan untuk pembangunan yang lebih baik. Selain itu, stasiun lama peninggalan Belanda seperti stasiun Sepanjang, Boharan, Krian, Kedinding, dan Tarik masih dipertahankan dan tidak dibongkar, dan ditargetkan dapat beroperasi seluruhnya jalur ganda ini, yaitu bulan Agustus tahun 2023. Demikian update pembangunan jalur ganda lintas antara kilometer 23 stasiun Sepanjang hingga kilometer 56 stasiun Mojokerto. Untuk update video jalur ganda sebelumnya, kalian dapat cek atau lihat di playlist channel ini. Ikuti update pembangunan jalur ganda ini setiap bulannya dengan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.